Halo teman-teman, kami dari tim Project Fotogrametri akan menunjukkan bagaimana cara penerapan K3 dan HIRA DC dalam pembuatan peta foto udara menggunakan drone. Yuk ikuti kami di lapangan. Oke, jadi sebelum kita personel melaksanakan survei lapangan, kita selalu melakukan briefing teknis terkait apa yang akan dilaksanakan di lapangan, prosedur K3, juga penerapan APD yang akan dilaksanakan untuk mendukung pekerjaan yang lebih efisien dan juga profesional. Nah, di sini kami sudah bersama tim surveyor yang akan mengukur control point. Nah, dalam tahap persiapan ini adalah salah satu tahap identifikasi bahaya, mulai dari identifikasi cuaca, alat, dan juga lokasi kerja. Nah, di sini semuanya dicek agar risiko bisa dikendalikan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran control point. Yang pertama, terkait dengan kondisi cuaca. Kondisi cuaca yang panas, kita harus mempersiapkan alat pelindung diri. Salah satu contohnya menggunakan helm sebagai pelindung dari paparan sinar matahari. Dan juga persiapan dalam kelengkapan logistik, kita harus membawa air. Dan juga dalam pengukuran control point di kondisi vegetasi yang sangat lebat, salah satu contohnya hutan, kawan-kawan harus memastikan menggunakan alat pelindung diri seperti rompi yang memiliki reflektan supaya kita itu terlihat, dan juga menggunakan celana panjang serta sepatu agar nantinya kondisi dari badan kita tidak terkena oleh hewan-hewan yang ada di hutan di sana. Dan juga tentu dalam pengecekan alat seperti kondisi baterai dan persiapan-persiapan harus tentunya dipastikan juga. Nah, di sini kami sudah bersama pilot drone. Nah, ini adalah tahapan utama pemotretan foto udara menggunakan drone. Nah, boleh kepada pilot drone untuk dipaparkan apa saja bahaya dan risiko yang Anda hadapi selama di lapangan melakukan pemotretan. Oke, tentu saja untuk bahaya sendiri, yang pertama itu adalah cuaca seperti hujan yang beresiko untuk menyebabkan drone rusak. Kemudian selanjutnya adalah resikonya sendiri dan bahayanya sendiri tentu ruang udara kita seperti pesawat, terbang, dan juga objek-objek tinggi. Selain itu, salah satu bentuk penanggulangan yang terjadi adalah kita menentukan dulu terkait ramalan cuaca apakah cocok untuk kita melakukan penerbangan hari ini atau tidak. Selanjutnya untuk ruang udara, kita melakukan perizinan, yaitu mengajukan OTAM untuk membuka perizinan terkait apalagi di wilayah-wilayah operasi penerbangan atau KKOP. Selanjutnya, potensi bahaya sendiri yaitu pada drone-nya sendiri. Untuk menanggulangi potensi rusak atau misalkan drone tidak pada kondisi optimal ketika terbang, kita melaksanakan prosedur yang disebut pre-flight dan juga post-flight. Pre-flight yaitu sekumpulan prosedur dari mulai memastikan baterai unit sesiap mungkin sampai dengan misi, sedangkan post-flight yaitu melihat apakah kondisi drone masih baik-baik saja setelah terbang. Itu menjadi prosedur standar yang harus dilakukan setiap kali penerbangan. Dan juga yang pasti adalah kita menentukan lokasi take off landing pada kondisi ruang terbuka atau optimal gitu. Baik, terima kasih kepada tim pilot drone yang sudah memaparkan bahaya dan risiko selama di lapangan. Nah, di sini kami sudah bersama tim studio. Setelah data dikumpulkan di lapangan, di sini langkah berikutnya adalah mengubah foto menjadi peta ortofoto. Nah, di sini bahayanya bukan lagi bahaya di lapangan, tetapi tentang kualitas data dan kenyamanan kerja. Baik, kepada tim studio, apakah bahaya-bahaya atau risiko yang teman-teman hadapi selama mengolah data? Baik, terima kasih. Selanjutnya, tahap yang paling penting yaitu ada juga di tahap studio ini. Setelah data diakuisisi di lapangan, data akan masuk ke tim studio. Nah, hal yang paling krusial atau yang paling bahaya tentu terkait dengan kualitas data. Data tersebut harus data yang baik, sesuai dengan kriteria, dan juga untuk penyimpanan data kita menggunakan hard disk atau flash disk yang tentunya memuat data itu semua tersebut harus juga dalam keadaan baik, jangan sampai alat tersebut mengalami kerusakan. Selanjutnya, pada tahap pengolahan tentu semuanya dengan kriteria dan SOP yang sesuai. Tapi di sisi operator pengolahan data juga kita harus memastikan kesehatan fisik maupun mentalnya. Utamanya posisinya.
pengolah data ini haruslah dalam posisi tegak. Hal ini berkaitan dengan ergonomi. Nah, ketika itu semua dijalankan, maka kualitas datanya pun atau hasilnya pun akan juga menghasilkan data yang baik.